Shalom, sekali lagi semua. Shalom, saudaraku eh, yang terkasih. Ya, shalom untuk segala aspek kehidupan saudara, kesehatan, keluarga, ya segala hal. Kita tinggal di dalam damai sejahtera dan kasih Tuhan yang gak berubah. Ya, kita bersyukur kita teruskan Bible study kita di bab yang ke-13 ya, bagian yang kedua dengan judul berdiri teguh ya, berdiri teguh. Sama-sama katakan berdiri teguh. Di bagian 2 ini bahkan jadi kayak hukum Taurat ya, jangan berkeringat gitu. Kadang-kadang kita kayak ada hal-hal yang paradoks ya, yang bertentangan. Rest tapi percepatan. Ya, jangan berkeringat tetapi luar biasa gitu ya. Nah, ini berdiri teguh yang minggu lalu sudah bisa lihat, Jumat lalu ya. Itu sebenarnya kan bicara tentang peperangan ya, peperangan milik Tuhan. Jadi kalau orang tanya, orang Kristen ada peperangan nggak? Peperangan rohani? Ada. Tapi peperangannya kita berdiri teguh, withstand gitu ya. Berdiri teguh. Jadi kalau digeser nggak mau, ya dikurangin nggak mau, ya. Jadi satu-satunya kan dikatakan jaga hati, ya itu jaga hati kita, ya nggak mau digeser. Misalnya kayak orang minggu lalu kan kita dengar dari mulutnya aja udah nggak enak gitu orang Israel. Nggak ada kuburan di Mesir katanya, kita dibawa di sini supaya dibantai gitu. Jadi mereka udah punya penilaian yang salah sama sekali gitu. Nggak memiliki opini atau penilaian yang benar tentang Tuhan. Padahal Tuhan belum apa-apa gitu. Mereka masih lihat tuntunan Tuhan, misalnya tiang awan, tiang api. Orang mereka lihat kok itu tiang awan jalan. Tapi tetap aja ngomongannya bisa salah. Ya, jadi padahal mereka cuma suruh diam aja, stand still gitu. Atau kita juga dengar misalnya sering Maria duduk dekat kaki Yesus, duduk dekat kaki Yesus. Atau Ruth, ya diam aja katanya, nanti Tuhan yang beresin semua. Nah, itu sebenarnya peperangan rohani yang sejatinya sebenarnya area itu aja, di area pikiran sebenarnya ya. Jadi kan kita udah belajar juga. Nah, dari pikiran itu kan kalau di hati, pikiran hati disebutnya, atau imajinasi. Jadi imajinasinya akan kebenaran Kristus, akan penebusan, atau kembali lagi ke diri sendiri dan kematian. Buah pohon, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat gitu. Kalau dimakan ya mati. Saudara, ini realita ya. Saya tadi juga diskusi sama Pak Budi gitu. Kenapa bahkan ya pendeta-pendeta nih, saya ngomong apa adanya, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan besar yang sempet merasa gini, klik gitu ya, dalam hatinya tuh udah klik dengan kasih karunia, karya sempurna Yesus, itu bisa menolak gitu, bisa gagal lagi, bisa nurunin standar lagi. Jadi kalau gimana ya, saya udah kasih tahu sama semua saudara ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan itu absolut, mutlak, pasti. Bukan moga-moga, bukan. Pengharapannya elpis, positif, pasti, kekal, everlasting itu kekal, tidak berubah, mentok plafon. Itu bukan karena manusia, bukan. Manusia sih nggak bisa, udah pasti. Makanya kita terima kemurahan yang cuma-cuma. Ya, jadi sebenarnya peperangannya tuh berdiri teguh aja, jangan goyah. Diseret lagi nggak mau, lu aja gitu, istilahnya gitu ya. Ya tapi itu nggak mungkin lah kita sehat terus, nggak mungkin loh. Tuhan juga kasih penyakit. Ya dalam hati gini, ya lu aja gitu. Bapak saya mah nggak kasih penyakit. Ya bahkan
Ini tantangannya ya. Kalau orang nggak mau berdiri teguh, sebenarnya udah males gitu denger gitu ya. Ada cirinya gitu, nggak mau denger lagi. Duduk denger kayak gini aja dianggap kayak kerjaan besar gitu. Padahal kita lagi makan ini, makan sehidangan dengan raja. Makanan surga gitu, roti surga. Jadi ketika misalnya dibilang ini, tantangan raksasa, kan pasti memang raksasa itu tantangan yang apa ya? Yang mustahil bagi kita manusia ini mustahil. Tapi ingat aja gini, semakin sulit, semakin mudah bagi Tuhan. Sulit mah bagi manusia. Kita belajar. Jalan keluar orang Mesir, orang Israel dari Mesir. Udah bebas, udah dengan 10 tulah. Mereka lihat, mereka alami sendiri. Bahkan mereka melihat dan alami bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan tuh di tiang awan, di tiang api, berjalan di depan mereka. Mereka lihat siang malam. Tapi ketika mereka lihat laut teberau atau laut mati itu, tiba-tiba, atau laut merah ya, laut mati, laut teberau, tiba-tiba berubah gitu imajinasi mereka, bahwa mereka lihat Tuhan itu mau bunuh mereka. Nggak ada kuburan lah di Mesir ya. Jadi ada beberapa orang baru ngalamin penyakit aja gitu. Oh, kok Bapak bilang aja, saya ini mengalami penderitaan yang paling, ya semua orang bilang saudara, tantangan atau perkara yang dia sedang hadapi itu udah gak ada yang lebih besar dari itu. Semua orang ada bicara begitu kan. Itu nature manusia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Tuhan, apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada kan. Laut merah aja itu dibuka aja sama Tuhan. Laut teberau dibuka ya dibuka, jadi jalan kering. Kita udah dengar, saudara bisa dengar ya di minggu lalu. Tapi ada kecenderungan ketika saudara atau siapapun yang mendengar kasih karunia dan menerimanya dengan senang hati ya, seperti firman Tuhan bilang ya, jatuh tapi kena semak duri, kena tekanan gitu, langsung dihimpit, yang nggak berdiri teguh namanya. Tapi kalau saudara teguh aja, biarin aja, liatin aja, toh peperangan milik Tuhan ya. Itu yang paling penting ya. Keterangan bilang ketika kita bicara tentang berdiri teguh, itu bicara apa? Karena the battle is the Lord, peperangan milik Tuhan. Bukan kamu kok yang buka, bukan kamu yang perang, bukan kamu yang musnahkan Firaun itu, bukan kamu yang berperang memusnahkan raksasa-raksasa Kanaan, bukan sama sekali. Nah, peperangan kita gimana? Ya berdiri teguh, sama-sama katakan berdiri teguh. Amin. Ya tinggal aja di dalam shalom. Tapi nggak usah pakai tapi. Karena kalau ketika hati kita tidak gelisah, shalom aja, iblis nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa menyentuh kita sama sekali. Amin. Ya. Jadi jangan dikurangin. Sama-sama juga katakan kalau berdiri teguh itu juga jangan dikurangin. Karena soal kalau dikurangin, bukan Tuhan saudara masalahnya. Kan Tuhan karyanya sempurna. Kita kurangin. Kalau dikurangin nggak sempurna lagi kan. Nah itu seninya cuma di situ aja. Bahkan mestinya kita press on, kemarin kita hari Minggu kita dengar ya. Jadi press on to lay hold ya. Kita kejar sampai cengkram gitu. Padahal kita yang ditangkap oleh Yesus ya. Saudara biasakan dengar-dengar sepertinya gitu, seolah-olah ya, jangan berkeringat. Ya terus kalau nggak berkeringat siapa yang kerjain? Ya Tuhan. Jangan berdiri teguh. Ya terus yang perang siapa? Itu kan musuh kan nyata. Tuh kelihatan. Tuh apa ya? Itu faktanya. Nah saudara, jadi nggak usah takut juga kalau dibilang, Pak Melki, atau saudara dikatain, kamu mah halu gitu, apa halusinasi atau apa berhayal gitu. Itu yang bikin orang kecewa tuh yang kayak gitu di PHP. Saudara nunggu, sama-sama katakan nunggu. Kalaupun nunggu manifestasinya juga.
Itu dipelihara, saudara, masalahnya di situ. Ya, misalnya kemarin saya ngobrol sama Maya yang sakit atau anaknya sakit, dia tetap aja berdiri teguh, dengerin aja firman. Ya, jadi kalau kelihatan mentok, ya kalau kelihatan mentok, tetap aja berdiri gitu. Kan namanya juga mentok. Tapi kita udah belajar bahwa kita itu bukan pasrah, bukan. Ah, pasrah aja deh, mati deh. Bukan, saudara. Berserah. Mentok kan mentok, Tuhan. Saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Tuhan, ini perkara saya. Tuhan lihat ya, saya nggak sanggup loh. Saya jatuh lagi, jatuh lagi. Tapi engkau sanggup. Engkau yang mengerjakan di dalam saya baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah kan jadi roti, saudara, masalah itu. Nah, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Ya, ini pendahuluannya agak panjang. Ya, tapi saudara mendengar kabar baik, sama-sama kan kabar baik. Dunia memang tidak memberikan itu, kita sudah tahu. Ya, ini bukan cara dunia. Kalau saudara mau selaraskan dengan cara dunia, ya saudara akan kecewa. Nah, ini cara Tuhan. Udah beda banget, udah beda sekali. Ya, kita udah belajar. Ya, misalnya kalau dikurangin, misalnya waktu itu saya cerita. Dan anak saya Mika kan naik motor. Tiba-tiba ada suara bilang gini, kamu akan jatuh. Kamu akan celaka pertama, kamu akan celaka gitu. Nah, dia bilang, enggak ah, saya dengar saya udah ditebus dari kecelakaan. Nah, itu kan firman. Saya sudah ditebus dari segala kecelakaan. Enggak. Suara itu ngomong lagi, kurangin standarnya. Iya, kamu akan celaka, tapi kamu nggak akan apa-apa, nggak luka. Kan kayaknya lumayan kan, celaka tapi nggak luka. Tetap nggak mau. Enggak, saya sudah ditebus sempurna dari kecelakaan. Betul, waktu dia lewat jalan sebelah truk itu buang ke kanan, tetapi dia tidak kena. Karena di depan ada angkot yang berhenti mendadak, jadi buang ke kanan. Padahal Mika sedang menyusul truk itu di sebelah kanan. Coba bayangin, katanya. Kalau waktu itu saya percaya bahwa saya akan celaka, kan celaka. Saudara, sesederhana itu sebenarnya. Ya, misalnya kemarin setelah mengalami sakit, kena COVID gitu. Tetap aja saya percaya bahwa Tuhan itu kesembuhan saya, kesehatan saya. Ya kemarin buktinya sakit. Ya kan ada kesembuhan. Yesus kesembuhan. Menanggung penyakit saya, memikul penyakit saya. Ya tapi kan tubuhnya menjadi rusak. Enggak. Saya direstorasi 120%. Lebih kuat. Katakan saudara. Saya tetap dimudahkan lagi, disegarkan lagi. Ya siapa yang nonton tuh Pastor Prince waktu ibadah perdana di New Christian Church 2 minggu lalu. Jadi mudah kan? Padahal umurnya tambah banyak tuh setelah pandemi 2 tahun. Ya, jadi saudara gini maksud saya. Kita mulai dengan gini ya. Bahwa Tuhan itu sangat praktis gitu. Saudara jangan pikir, wah kalau di awang-awang gitu ya, khayal gitu. Ya ini mah gak membumi Pak Melki ngomongannya. Yang praktis dong. Nah, jadi akhirnya biasanya orang yang ngomong gitu sukanya tuh yang motivator gitu. Dimotivasi. Ya motivator mungkin mencapai sesuatu. Dia aja mencapai sesuatu. Dengan berkata positif. Dengan berkata tidak berkata negatif. Nah, misalnya Pak, afirmasi. Perkatakan. Ya saya bisa berhasil. Saya sehat. Saya gini. Tapi kan gak ada Yesusnya saudara. Nah Pak, pakai Yesusnya dong Pak. Iya pakai Yesusnya justru. Itu namanya memiliki legal standing yang kuat. Kenapa? Kenapa Bapak bisa bilang Bapak dimudahkan lagi, sehat terus? Karena penyakit saya sudah dipikul Yesus. Karena Tuhan berikan kepada saya Zoe, kehidupan Yesus dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh saudara. Ya tapi gimana? Ya, tapi kan nenek moyang bapak saya kena gula darah. Bapaknya, mamanya semua gula darah. Jadi kan ada keturunannya. Oh, saya ada DNA Kristus. Kristus, Yesus tidak memiliki gula darah atau penyakit jantung atau apa, atau ginjal atau apalagi ya semua aja sebenarnya yang disebut. Ya tapi kan kamu kan anak bapakmu. Ya betul, secara manusia. Tetapi saya dilahirkan kembali, bapak saya yang sejati adalah Yesus.
Amin. Nah itu namanya berdiri teguh saudara. Praktis sama-sama katakan. Jadi bukan tidak nyata atau tidak real ya. Keluaran 16 ayat 13 kita mulai. Udah 20 menit. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, nampaklah pada permukaan di padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu seperti sisik. Halus seperti embun, beku di bumi. Saudara, ketika mereka perlu atau mereka lapar, Tuhan kasih burung puyuh saudara dan mana. Ya, jadi saudara jangan takut jangan bimbang, jangan khawatir. Ya, tapi kalau yang di gereja kasih karunia tuh yang diberitakan itu mah semua barang-barang hayal semua. Oh, sehat terus, dimudahkan lagi. Tuhan datang beri hidup dan segala kelimpahan, kemakmuran. Kemarin, wah Tuhan itu menyediakan keluarga yang tidak ada masalah, istrinya seperti pohon anggur, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun, atau anak laki-lakinya seperti apa kemarin kita dengar. Great di masa muda, anak-anak perempuannya seperti tiang istana. Saudara, kemudian orang-orang berkata, padahal itu firman yang kita bacakan gitu. Tapi ditentang apa? Tapi nyatanya, nah disitulah orang tuh nggak bisa berdiri teguh. Jadi saudara sebenarnya kembali lagi ya. Jadi ada nggak peperangan rohani di Alkitab? Ada, tapi yang berperang Tuhan. Saya gimana? Saya berdiri aja. Mau zamannya tadi ya Musa, mau zamannya Yosua, mau zamannya Yosafat, mau zamannya Perjanjian Baru gimana? Ya sama. Peperangan milikku katanya. Aku yang menaruh musuh-musuhmu ditaruh di bawah kaki. Ya tapi enggak Pak. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Itu kan kita yang harus lawan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Baca dong ayat bawahnya. Berdiri teguh. Sama. Siapa dong yang perang? Tuhan. Emangnya dulu ada pendeta bilang. Emangnya kalau lu diem aja gitu, terus berdoa-doa, emangnya Tuhan bisa kasih nasi padang jatuh di muka lu gitu? Pluk. Nah, ya kan? Karena dia yang khotbah kita denger aja kan. Tapi besoknya saya bilang sama teman rekan pendeta. Kemarin si Pak ini bilang emangnya bisa begitu? Kalau saya mah percaya. Lah, orang Israel aja keluar dari Mesir. Terus karena dia nggak mau masuk, keliling-keliling 40 tahun aja Tuhan tiap hari kasih mana? Burung puyuh, air. Ya masa 3 juta orang tuh. Masa Tuhan nggak bisa bikin pluk ngasih tadang di depan muka saya? Jangan bilang nggak bisa dong. Saya percaya Tuhan sanggup sediakan ikan. Saya tunjuk itu tuh lagi di jalan saudara. Tunjuk ikan gitu. Itu persis ditunjuk itu ada ikan di jalanan, ikan hidup. Nah saya sama Pak Yohanes namanya. Nes, ikan tuh ikan. Berhenti. Saya berhenti, saya ambil ikan lele ternyata saudara. Tuh ikan tuh. Ikan saya masukin. Saya ikan bukan satu saudara. Saya di jalan itu akhirnya ada banyak ikan, ada 9 ya saya kumpulin. Saudara, apa yang susah buat Tuhan? Tapi aneh ya timingnya ya. Tuhan sense of humornya luar biasa. Ya. 15. Ketika orang Israel melihat, berkatalah seorang kepada yang lain, apakah ini? Ya ini mana ini? Apakah itu yang mereka nggak kenal? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Ya mana makanya namanya. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Mereka gimana bikin roti saudara? Mereka gimana nangkep? Kalaupun mereka gini ya, ya udah kamu cari makan sendiri di padang gurun. Pertama mereka gimana nanemnya roti? Udah nggak mungkin kan? Kalau mereka suruh cari lagi burung puyuh, taruhlah ketemu, nangkep gitu. Tapi mana bisa? Tahu nggak Tuhan bikin apa ya? Tuhan bikin itu burung puyuh itu sekeliling kemah gitu sampai setinggi paha mereka gitu ya. Mereka tuh nggak perlu nunduk, mengambilnya tinggal pungut aja gitu. Tinggal pungut aja, saudara. Ya, luar biasa ya. Saya yang baca aja senang. Keluaran 17 ayat 6. Ketika mereka haus,
Tuhan bikin apa? Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung, batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, maka dari dalamnya akan keluar air. Ya, ini gambaran Yesus ya, ketika ditombak keluar air dan darah. Tapi itulah gunung batu kita, Yesus, sehingga bangsa itu dapat minum. Orang jahat di padang gurun, gunung batunya ngikut, saudara. Di perjanjian baru dikata begitu. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ada lagi nanti orang yang mau bantah sama saya ketika diceritakan seperti ini. Ya itu kan Musa, bukan saya, Pak Melki. Itu kan orang Israel, bukan saya. Saudara, ada aja orang gak mau berdiri teguh bantah-bantah gitu. Kita dibilang, nih Yusuf aja dipelihara nih gini. Itu kan Yusuf, saya kan bukan Yusuf. Nah saudara, saya sampaikan, sebenarnya apa sih yang menjadi bantahan orang yang gak bisa berdiri teguh? Ya saudara bayangin, air batu keluar dari batu karang, dari batu solid gitu. Kalau itu usaha manusia, dia mau pukulin batu, dia mau peres batu, iya keluar air. Darah mereka sendiri yang keluar. Tapi manusia lebih milih gitu daripada milih berdiri teguh. Walaupun ya kita lihat ya, kita udah belajar bahwa orang Israel ini kan ngeluh terus, bersungut-sungut terus, makan bersungut-sungut, air bersungut-sungut. Kenapa sih nggak ngomong baik-baik? Bersungut-sungut tuh gini, nggak ada, mau bikin mati ya, kita nggak dikasih air mau bikin mati ya Musa. Tetap aja Tuhan ya, karena kasih karunia-Nya Tuhan memunculkan manifestasi yang baru, pewahyuan yang baru terus. Jadi Pak, kita harus bersungut-sungut. Bukan saudara, tetap tinggal di bawah kasih karunia. Karena kalau bersungut-sungut dipelihara, satu ketika kepleset mereka. Ya, karena sungut-sungut tuh melihatnya ke diri, bukan melihat ke Tuhan. Satu ketika kan mereka kepleset di Gunung Sinai. Akhirnya ngejago gitu. Tuhan, segala yang kau perintahkan pasti kami bisa lakukan. Itu kan tragedi orang Israel. Nah itu juga yang membuat orang Kristen tidak bisa berdiri teguh. Ya tapi kan real nih Pak, saya kena penyakit ini. Iya real. Ketika 1 bulan yang lalu saya kena positif COVID, kan real gitu. Positif tuh, periksa aja. Tapi kan kita bisa mengalihkan mata kita dari penyakit kepada Yesus. Melki kena positif. Yesus nggak ada COVID, nggak ada COVID-19. Nggak ada penyakit. Ya tapi itu kan apa? Menyangkali atau apa? Enggak, kita nggak menyangkali, saudara. Seperti kalian aja nggak menyangkali bahwa ada raksasa. Nggak menyangkali, emang di padang gurun nggak ada air. Tapi, ya jangan, maksudnya bukan tapi. Ketika kita mengalihkan mata kita dari itu semua, kan Yesus gunung batu yang mengeluarkan air. Sekarang kita tahu nih. Ya. Jadi sebenarnya berdiri teguh sampai ke hal yang praktis. Ya, Tuhan mau, ini bahkan nih ayat yang kita benar-benar perhatikan ya. Efesus 3 ayat 20 saya baca dulu ya. Bagi dialah, ini lihat ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itulah sebabnya dengan ayat ini saya bilang gini, jangan diturunin. Bahkan Tuhan bilang, bahasa Inggrisnya lebih bagus ya, God now to him who is able, sanggup to do. Ya, kalau kita dapat melakukan aja, ya sanggup melakukan itu udah luar biasa. Tapi apa? Exceeding itu apa? Sangat jauh. Abundantly, berlimpah-limpah. Above, di atas. Sangat jauh, berlimpah-limpah di atas. Semua. Kalau kita berdoa, ya Tuhan sanggup kasih misalnya Tuhan minta 1.000, Tuhan kasih 500. Wah, Tuhan sanggup. Tapi cuma 500. Tuhan bilang apa? Semua. Tapi di atas semua ada apa? Sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak. Dari apa? Dari yang kita minta. Itu udah cukup hebat loh. Bukan hebat lagi dari yang kita minta. Sekarang apa yang kita bayangkan nih?
Ask or think. Sebenarnya ask or imagine yang kita sedang belajar juga hari Minggu. Ya, according to the power of that work in us. Jadi according, jangan ukurannya kita. Bahkan apa yang kita bisa doakan atau kita bisa imajinasikan, Tuhan bilang gini, Tuhan sanggup melakukan sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak. Sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak. Waduh saudara, gak kebayang kan? Jadi saudara, itu Tuhan saudara, jangan dikurang-kurangin makanya. Yang percaya katakan amin. Ya, ini tantangannya saudara ya. Jadi tantangannya juga bagi yang memberitakan, wah halu nih, dikatain gitu. Saudara, gimana orang Kristen bisa hidup dalam kemenangan Kristus kalau yang kayak gini nggak mau diterima? Ini kan Rasul Paulus yang ngomong. Ya, firman Tuhan. Yeskiel 44 ayat 17, agak panjang ya, hari ini agak panjang tapi saudara tangkap poinnya. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang ke pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Tuh, pakaian lenan, sama-sama katakan. Nah, kita akan lihat pakaian lenan ini apa. Nah, ini imam ya, imam-imam itu harus pakai pakaian lenan, sama-sama katakan pakaian lenan. Lenan itu apa ya? Ya katun ya gitu ya, atau yang halus itu. Mereka nanti kita lihat ya. Mereka tidak boleh memakai pakaian yang bulu domba, ya jaket bulu gitu ya, atau sedang bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam dan waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. 18. Ya, mereka harus, nah ini harus ya, memakai destar lenan ya, pakai pakaian yang kayak itu tuh ya, daster gitu ya, yang udaranya seger ya, memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat ya. Sebenarnya bahasa Inggrisnya nggak bilang ikat pinggang ya. They shall not clothe themselves with anything that causes sweat. Mereka nggak boleh pakai pakaian yang menimbulkan keringat. Jangan berkeringat. Nah, kalau mau pakai hukum perjanjian baru, Pak, jangan membunuh, bukan, jangan berkeringat. Nah, sama kan ya, rest mengalami percepatan. Kerja nggak boleh berkeringat. Artinya apa? Keringat khawatir. Ya, justru menghalangi manifestasi janji-janji Tuhan di area itu. Bahkan gelisah di area sesuatu area atau khawatir itu yang membuat iblis bisa jamah di area itu ya. Jadi sama-sama katakan ternyata pakaian lenan itu Tuhan gak mau imam-imam atau kita imamat rajani. Sama-sama katakan saya imamat rajani ya di dalam Yesus ya. Untuk berkeringat. Nanti kita terusin ya soal keringat, garis bawah dulu ya. Jadi kalau stres, khawatir, gelisah, SKG tuh ya, stres, khawatir, gelisah, lempar kepada Yesus ya, ke tangan juru selamat ya, lawan tuduhan iblis. Wah, kamu udah lautnya di itu, lakukan sesuatu dong. Enggak, saya berdiri teguh aja, percaya ya, Tuhan bukan urusanku, urusanmu. Itu berdiri teguh saudara. Amin ya. Jadi saya tidak mengkhawatirkan hal itu. Kasih tahu sama Tuhan, Tuhan saya nggak mengkhawatirkan hal itu. Iblis bilang, oh harus khawatir, lu nggak tanggung jawab kalau nggak khawatir. Lu kan kepala keluarga, masa nggak khawatir? Nah, berdiri teguh di situ. Ya, sekali lagi ya, bukan pasif, ingat ya. Tidak khawatir di dalam, ya, inward rest, di dalam kita rest di dalam batin kita. Amin. Ya, Pastor Pin selalu bilang bahwa dia khotbah aja begitu banyak, entar kadang-kadang pindah kemana-kemana. Dia bilang, Tuhan engkau pembicara tamu kami. Ya, maksudnya bahasanya kan kalau bukan dia yang khotbah sebagai gembala kan pembicara tamu. Ya sama, saya juga bilang, Tuhan kau yang menaruh dalam mulut anakmu ini perkataanmu sendiri yang tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Saya nggak sanggup, tetapi engkau sanggup. Amin. Ya, jadi area yang pertama ditebus oleh Yesus itu adalah area keringat ini, saudara. Lukas 22 ayat 44.
Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Peluh itu keringat, saudara. Jadi sebelum Yesus naik ke kayu salib, disiksa, ya, diadili, dia menebus yang pertama-tama di taman Getsemani. Ya, keringatnya itu, peluhnya itu di dahinya sampai bertetesan dan bercampur dengan darah. Itu namanya hematohidrosis, ya, yaitu kondisi tertekan fisik atau mental yang luar biasa. Jika pembuluh darah kapilernya mengalir ke kelenjar keringat dan pecah. Kondisi stres yang luar biasa. Ya, jadi pertama kali itu sama-sama katakan dia menebus keringat di dahinya. Apa itu keringat di dahinya ya? Kita terusin lihat ya. Kejadian 3 ayat 17. Jadi ini bicara gini, saudara. Makanya kita bilang gini, berkat yang mengejar saudara. Saudara gak mengejar berkat. Saudara tinggal aminkan. Berdiri teguh aja, yakin. Amin. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, dengan sweat sebenarnya, dengan berkeringat. Karena terkutuk tanah. Saudara harus tahu ya, ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang dikutuk itu tanah. Yang dikutuk kedua itu iblis. Kenapa manusia tidak dikutuk? Karena manusia itu akan melahirkan Mesias. Apalagi perempuan. Ada pak, mengandungnya sakit. Sudah ditebus, saudara. Itu bukan kutuk. Ya, makanya ditebus. Kita teruskan ya. Jadi bulir-bulir keringat darah itu di kening, jatuh ke tanah. Ya, tanah itu bicara tadi apa? Dengan susah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sudah ditebus susah payah itu. Makanya jangan berkeringat itu kita harus terima, saudara. Ini bukan keringat fisik ya. Saya kalau lari-lari keringetan, saudara. Tapi bukan keringat dingin, saudara. Tadi istri saya melayat, kena panas di pandu kuburan, keringet dingin. Kenapa? Kepanasan, kurang sarapan kali. Ya sampai pucat. Bukan itu, saudara. Ya, tapi sweat atau keringat itu bahasa Ibraninya zeah, ya, Z-E-A-H. Akarnya zua. Zua artinya apa? Gemetar, gentar, menggigil, ngeri, goncangan karena ketakutan. Itu keringat dalam bahasa atau peluh tadi ya. Itu kalau orang ini ya saya baca ya, Kejadian 3:19a. Berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali kepada tanah. Ya, peluh sweat ya atau keringat. Ya, itu kalau orang khawatir, takut masa depan, gimana kalau gitu. Ya, menebus kita. Sama-sama katakan, saya berjalan dari penebusan. Dari semua kutuk keringat dingin ini, keringat di dahi ini. Ya, bukan keringat jasmani, ingat. Ya. Tuh bahasa Inggrisnya kan, by the sweat of your brow. Brow itu dahi. Ya. Kita bisa kerja keras, tapi rileks. Ya, kerja rileks tanpa stres sambil menikmati Yesus. Sama-sama katakan. Kerja rileks ya atau rest tanpa stres sambil menikmati Yesus. Jadi di dalam hatinya apa? Tidak khawatir, tidak gelisah. Ya, ini mudah, gratis. Ya, Israel yang kayak gini nggak mau, saudara. Nah, jadi tadi kita udah baca ya bahwa manusia yang ditutuk itu adalah tanah. Kejadian 18 ayat 10. Ya, saudara, ini buat yang rindu anak. Saudara lihat ya bagaimana Abraham dan Sarah dijanjikan anak. Tapi dia umurnya
jalan terus sampai hampir 100 tahun Abraham. Sarah hampir 90 tahun. Ya, tapi di situ Tuhan yang meneguhkan. Nah, ini lihat ya, ini kan kalau orang ya mungkin kalau kita yang punya anak, apalagi gampang punya anak, nggak masalah ya. Tapi ada orang-orang yang baru mau punya anak, kok biar buka aja. Ya, merindukan anak sudah bertahun-tahun, kadang-kadang udah putus asa. Satu, kedua, kadang-kadang karena program gitu ya, gini gitu, malah jadi hubungannya aja juga stres gitu. Nah, tapi kita melihat satu yang cara Tuhan sebenarnya. Ya, dan firman-Nya ayat 10, sungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tahun depan tinggal pegang janji, saudara. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi nguping. Adapun Abraham dan Sarah sudah tua dan lanjut umurnya. Ya, di dalam perjanjian baru Abraham bahkan sudah mati pucuk. Kalau Sarah sampai tua juga dia mandul. Nggak punya anak, mandul sampai umur 90 sekarang. Gimana nih nenek-nenek udah mandul lagi. Nah, kan orang bilang begitu. Jadi semua itu secara manusia mustahil, saudara. Tapi Tuhan kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa kita lepas? Kenapa jadi nggak berdiri teguh? Ya, 12. Nah, lihat nih ya. Ini pelajarannya. Nah, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku? Ya, setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua, ya udah mati pucuk, dia mah udah ini. Nah, tetapi garis bawahi kata akan birahikah aku? Ya, dia melihat prosesnya. Ya, bukan fokus ke udah tuanya. Nah, jadi bisa birahi nggak katanya. Nah, ini yang kita belajar ya. Jadi hubungan intim dalam, kan memperoleh anak harus ada hubungan intim kan. Bukan dengan penuh tekanan atau paksaan, tetapi yang dinikmati gitu. Mulia, intim, indah. Jadi bukan kerja keras penuh keringat istilahnya. Amin, saudara. Nah, saudara lihat ya. Jadi kalau bicara Tuhan, itu bicara janji. Amin. Ya, kita jangan nurunin standar. Jangan hapus hope. Hope itu pasti. Ya. Jadi jangan menolak imajinasi dan ikuti imajinasi yang rusak. Bisnis, ya. Kalau ini bisnisnya udah mandul atau sudah gagal, pekerjaannya gagal, terus fokus aja ke gagal itu. Enggak. Kalaupun tertunda, pasti termanifestasi. Ya. Amin. Pasti akan melahirkan. Karena Tuhan sama seperti Sarah, walaupun ini urusan anak, Tuhan katakan nih, aku akan memberikan kamu kekuatan untuk meraih kekayaan. Ya udah, amin. Aminnya tuh so be it-nya itu apa ya? Teguh gitu, saudara. Jangan tapi orang bimbang nggak meraih apa-apa. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena nurunin standar. Nurunin karya Yesus gitu. Karya Yesus kalau diturunin, ya bukan karya Yesus lagi. Nggak sempurna lagi. Oke? Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara bisa, yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru sama saudara. Saudara, ini suatu janji yang luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan jadi manusia menebus saudara dan saya dari semua kutuk, dari semua penyakit, dari semua yang buruk. Ya, dan saudara hidup benar-benar rest, tenang. Ya, yang berperang Tuhan untuk dalam segala hal kehidupan saudara. Tinggal berdiri teguh aja. Saudara berkata, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara ikuti saya berdoa. Ikuti, bukan kebetulan saudara dengar rekaman ini. Dan sampai mau mendengar sampai titik ini. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, ikuti. Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya. Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan untuk pembenaran saya,
naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya. Saya anak terkasih dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.